Halo, selamat datang kembali di channel Babu Jeman. Lagi rame ya tentang kasus pelakor adik Nisa Kaban ya, sampai ke Jerman loh. Jadi bagaimana kita menghindari konflik yang melibatkan pelakor dalam rumah tangga? Bukan ahlinya saya, tapi ya namanya kita berumah tangga tidak tidak kebal dengan godaan. Jadi setiap manusia itu rentan sama yang namanya godaan. Kita tidak bisa kebal, apalagi laki-laki punya kelemahan, kita tahu ya. Dan itu manusiawi ya, orang yang kuat imannya pun bisa saja tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi kita sebagai pasangan yang berumah tangga, kita harus tahu ya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal kayak begini terjadi. Karena perselingkuhan itu bukan cuma terjadi karena ada niat ya, tapi juga karena ada kesempatannya. Seperti kalau saya mau bilang, saya nggak bisa bilang untuk orang lain, tapi saya tahu kalau untuk suami saya itu percaya 100% sama suami saya. Walaupun nggak ada orang yang 100% setia ya, tapi saya kenal ya suami saya tahu dia seperti apa. Tapi saya juga sadar suami saya itu manusia biasa yang tidak kebal sama godaan dan bisa jatuh ke dalam dosa. Itu saya paham betul. Jadi saya belajar dari pengalaman juga. Dulu saya kan nggak tahu, saya belum menikah, saya belum tahu ya bagaimana etika dalam hubungan dengan lawan jenis. Jadi dulu waktu saya belum menikah tuh saya belum ngerti, dan saya punya banyak teman dari lawan jenis ya. Dan lawan jenis saya itu sudah menikah, dan saya ini dengan polosnya saya pikir ya kalau sudah menikah justru malah lebih aman kalau saya misalnya dianterin gitu ya, atau saya harus kerja sama gitu. Itu malah saya merasa lebih aman karena saya pikir nggak bakalan macem-macem gitu kan. Jadi saya begitu polosnya gitu. Jadi kalau misalnya teman saya tuh yang udah menikah ngajakin kita kesini yuk misalnya gitu ya, atau saya anterin ya kamu pulang misalnya gitu, dan saya polos-polos aja gitu, nggak mikir apa-apa gitu kan. Ternyata itu sangat berbahaya gitu. Saya namanya ya masih polos ya. Jadi setelah saya jadi istri orang, saya baru mengerti gitu ya. Seandainya saya melihat suami saya nganterin misalnya, enggak sih, saya nggak ada cemburu-cemburunya ya, karena saya tahu betul suami saya, dan saya tahu betul gitu ya. Kayak dulu kita punya tukang masak gitu ya, untuk ya, jadi saya kenal betul sama ibu ini gitu. Jadi saya nggak sama sekali nggak ada perasaan apa gitu kalau suami saya keboncengin dia, nganterin dia ya. Saya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada perasaan apa, karena emang saya tahu gitu ya. Tapi beda lagi kalau misalnya dulu suami saya cerita ya, pernah dia sebelum nikah nih dia disuruh mau dijodoh-jodohin, terus disuruh nganterin perempuan gitu kan. Nah saya pikir lagi beda lagi mungkin ya kalau kasusnya yang dianterin tuh perempuan yang masih muda, seksi, cantik gitu kan. Itu saya sebagai istri akan berbeda lagi mungkin, apalagi kalau saya nggak kenal sama perempuan itu. Dan dari yang saya pelajari, ternyata etika berteman atau berhubungan dengan lawan jenis itu ada batasannya. Jadi untuk laki-laki atau perempuan yang sudah menikah itu hukumnya haram. Bukan saya cuma pakai kata begitu ya, cuma maksud saya sesuai etika tidak dianjurkan untuk berteman dengan lawan jenis gitu ya, apapun alasannya. Dulu saya kan nggak tahu, saya sudah nikah gitu, terus teman saya cowok belum nikah, saya merasa hubungan kami udah kayak saudara, udah dekat dari sebelum kami menikah. Jadi saya sama sekali nggak merasa apa ya,
canggung atau merasa bersalah kalau saya pergi diantar gitu ya bareng-bareng sama teman saya ini gitu. Baru sesudah dia menikah baru saya sungkan ketika saya harus seperti itu dengan dia ya, karena istrinya saya tidak kenal dekat dan saya memahami sebagai perempuan pasti dia tidak senang gitu kalau saya tetap dekat sama suaminya. Jadi ada batasannya. Seandainya suami saya dia perlu sekretaris, perlu asisten, ya tentunya saya nggak akan mengizinkan yang masih muda, yang cantik gitu kan, karena sekuat-kuatnya laki-laki, karena kalau tiap hari kerja sama-sama gitu ya, apalagi berjam-jam berduaan, berkomunikasi, bekerja sama kemana-mana, harus beriringan, itu akan sangat rentan ya. Saya terjebak di sini. Sudah lampu merah, saya terjebak di perempatan, tapi nggak apa-apa. Kalau yang nyebrang pasti yang nyebrang itu ngomong-ngomong, kenapa anda kayak mengambil jalan saya, padahal bukan salah saya, dia macet. Oke, jadi kita harus tahu ketika kita punya suami itu tugas kita melindungi juga dari godaan. Suami kita itu harus juga kita bantu gitu ya. Jangan biarkan apakah karena urusan pekerjaan atau apapun terus menerus berduaan dengan lawan jenis. Sekaligus mungkin kita pikir mereka udah kayak kakak adik, udah dekat dari dulu, udah hubungannya. Nggak mungkin lah, namanya iblis itu bisa pakai banyak cara untuk mencobai kita, menggoda kita di saat kita lemah. Kita tidak tahu kapan kita sedang dalam posisi lemah gitu. Jadi sama sekali tidak bisa dibiarkan kalau lawan jenis itu berhubungan dekat, apalagi kalau sudah menikah ya. Karena kalau sudah menikah terus mulai ada main perasaan, maka yang terjadi adalah perselingkuhan, dan itu berat bagi hubungan rumah tangga. Kalau sudah ada perselingkuhan itu udah rusak. Jadi satu-satunya cara adalah kita menghindari situasi-situasi yang bisa mengakibatkan perselingkuhan. Jadi intinya jangan berpikir kita kuat, kita tahan godaan lalu kita melanggar etika hubungan dengan lawan jenis. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan kalau kita mau terhindar ya dari berbagai berbagai godaan. Oke, jadi itu saja tips dari saya. Terima kasih udah nonton.